Nah, saya pernah dengar juga nih, katanya Kak Habibie tuh pernah tinggal di Arab ya katanya. Iya betul pernah. Bangunan sekolah pun berbeda seperti itu. Oh iya. Jadi ada sekolah khusus untuk laki-lakinya, ada juga bangunan sekolah yang khusus untuk perempuannya juga seperti itu. Salah satunya itu perbandingan mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Syapo Syiar Millennial Podcast. Bersama kita hari ini ada Kak Habibie selaku koor dari bidang PE LDK Syahid Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Oke, sebelum kita mulai mungkin kita tanya-tanya dulu nih kabar dari Kak Habibie. Gimana kabar Kak Habibie hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada kesibukan apa nih hari ini dari pagi sampai siang hari ini? Alhamdulillah tadi habis sholat zuhur kita makan akhirnya langsung ke sini alhamdulillah. Oh langsung ya berarti ya? Iya alhamdulillah. Berarti emang gak ada kesibukan lain ya? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Oke. Kak Habibie, pertama-tama mungkin ini mau tanya dulu nih terkait background dari Bang Habibie. Karena boleh. kalau pernah dengar ya, Kak Habibie itu kalau nggak salah mahasiswa di pendidikan bahasa Arab. Iya betul. Ya, kebetulan saya juga salah satu mahasiswa juga nih di jurusan pendidikan bahasa Arab. Masya Allah. Ya, ngomong-ngomong soal pendidikan bahasa Arab nih, boleh dong pertama-tama Kak Habibie boleh nih cerita-cerita pengalaman pertama kali kenapa sih akhirnya Kak Habibie itu memutuskan untuk masuk ke PBA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. Dan juga kesibukan sekarang apa aja sih gitu selama berada di kampus ini? Pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kesibukan saya kebetulan saya juga kan mahasiswa pendidikan bahasa Arab ya. Alhamdulillah. Ya akhir-akhir ini kesibukannya kebetulan saya juga mengikuti organisasi LDK Syahid juga ya. Nah, ya mungkin kalau untuk kesibukan di LDK alhamdulillah di akhir-akhir ini kan kita habis bersih-bersih masjid juga tadi kita bersih-bersih bersama alhamdulillah. Terus udah itu untuk kesibukan lain insya Allah ya masih mempersiapin diri buat nyelesain tugas-tugas kuliah seperti itu. Iya. Gitu. Dan mungkin masih terkait pertanyaan tadi nih Bang, sebetulnya apa sih yang akhirnya memutuskan gitu, membuat Bang Habibie itu membuat keputusan untuk masuk di jurusan pendidikan bahasa Arab? Atau mungkin Kak Habibie ada latar belakang tersendiri nih dari jurusan ini gitu, sehingga akhirnya memilih jurusan ini? Keputusan saya ngambil di pendidikan bahasa Arab itu sebetulnya bukan keputusan saya ya sih. Jadi kalau saya itu kan pernah SMA itu adalah di pondok. Gitu. Selama masa saya di pondok itu saya ingin berkuliah di luar negeri. Gitu. Cuman qadar Allah, tapi di sisi lain alhamdulillah juga orang tua saya meminta saya untuk kuliah terlebih dahulu di Indonesia sambil menunggu kabar baiknya dari luar negeri. Soalnya informasi yang ada untuk pengumumannya itu hampir setahun gitu. Nah, untuk dari masa pendaftaran sampai ke masa pengumuman itu juga lumayan lama. Jadi sia-sia kalau misalkan terlebih juga saya nggak ngabdi kan di pondok gitu. Jadi saya gunakan buat kuliah. Saya didaftarkan di UIN Jakarta, kemudian di UMJ, UNJ, UIN Bandung, banyak dari universitas-universitas yang ada di Indonesia. Dan yang saya kagetnya itu adalah dari semua universitas yang pernah saya didaftarkan, salah satunya juga Unisba, UII, semuanya itu pilihannya kalau nggak pendidikan bahasa Arab, bahasa dan sastra Arab, gitu. Ya saya
setuju aja dengan keputusan tersebut gitu. Terlebih juga saya juga memiliki background di bahasa Arab, tapi lebih kepada percakapan dan Iya. interaksi harian seperti itu. Oke. Gitu. Oke. Wah, keren banget nih. Terkait tadi nih Bang, katanya Bang Habibie itu punya basic bahasa Arab ya berarti ya, sudah lancar untuk ngobrol bahasa Arab. Insya Allah. Nah, saya pernah dengar juga nih, katanya Kak Habibie itu pernah tinggal di Arab ya katanya. Iya betul pernah. Wah, itu Ya, berapa lama tuh tinggal di Arab? Saya tinggal di Arab itu tepatnya di Saudi Arabia. Alhamdulillah sudah 12,5 tahun. Wow, Masya Allah. Berarti udah ini banget ya, harusnya udah lancar banget ya ngobrol Arab ya? Insya Allah. Wah, Masya Allah banget nih. Oke. Menurut Kak Habibie nih, apa sih perbedaan, karena tadi katanya Kak Habibie itu pernah tinggal di Arab ya 12,5 tahun. Sebetulnya apa sih perbedaan yang paling mencolok gitu menurut Kak Habibie dari pendidikan yang ada di Arab sana, pendidikan sekolah yang ada di Arab dengan pendidikan yang ada di Indonesia? Perbedaannya ya? Iya. Perbedaan yang ada pendidikan di Indonesia dan juga pendidikan di sana, sebetulnya saya untuk pendidikan di Indonesia kurang begitu mengetahui. Jadi saya selama masa di sana itu pernah SD, dari kelas 1 SD sampai kelas 2 SMP. Nah, ketika saya pindah ke Indonesia di tahun 2017, saya pengen lanjut di kelas 2 SMP. Jadi SD saya itu sama seperti di Indonesia, umum. SD umum. Tapi ketika saya di Indonesia, tiba di Indonesia, saya bukan ngelanjutin SMP yang umum. Jadi saya langsung dimasukin ke pondok. Secara umum mungkin saya masih belum mengetahui pendidikan yang ada di Indonesia seperti apa gitu. Soalnya belum pernah ngerasain pendidikan yang umumnya orang lain rasakan. Iya, betul. Di baik itu SMA ataupun SMK ataupun MI-nya, MTS-nya gitu. Jadi saya kurang banget mengetahui. Kalau misalkan di pondok, lingkupan pondok kan ya kita kan ketahui bersama bahwasanya ya Islami, terus kemudian juga apa ya? Kalau di pondok itu juga pondok saya kan pondok modern ya. Nah, jadi ada di mana jadwal hari-hari tertentu itu harus berbahasa Arab. Jadi dari hari Senin hingga hari Kamis, dari hari Sabtu. Soalnya pondok itu hari Sabtu, Minggu juga sama ada kegiatan. Kalau di kita kan di umumnya kan Sabtu Minggu kan liburan ya, hari libur. Nah, sedangkan Seninnya masuk. Kalau di pondok itu enggak, dari hari Sabtu sampai hari Kamis jam 10. Sampai hari Kamis jam 10. Nah, di atas jam 10 sampai hari Jumat itu adalah waktu libur. Itu seperti itu di pondok. Kalau di pondok saya itu seperti itu. Oke. Nah, kalau perbedaan saya kan SD itu di Saudi Arabia itu di sekolah umum. Nah, kalau yang saya ketahui secara dasarnya aja, bahwasanya kalau SD umum di sana itu mungkin bisa dibilang 11-12, tapi nggak apple to apple sih. Perbedaannya mungkin salah satunya yaitu tidak ada campur baur. Kalau di umum kan yang kita ketahui bahwasanya ya sekolah satu kelas antara cewek sama cowok juga campur gitu kan. Kalau di sana bukan sekedar pemisah dengan dengan tirai, bukan, tapi bangunan sekolah pun berbeda seperti itu. Jadi ada sekolah khusus untuk laki-lakinya, ada juga bangunan sekolah yang khusus untuk perempuannya juga seperti itu. Dari semua jenjang, SD, SMP, SMA, bahkan lanjutan perkuliahan pun ada juga seperti itu. Oke.
Gitu sih. Itu mungkin dasarnya ya. Iya. Dasarnya. Tapi kalau misalkan dari segi kurikulum saya masih kurang tahu banget gitu dengan yang ada pendidikan di Indonesia seperti apa. Kalau di pondok saya kan baru yang cowoknya aja, belum ada yang ceweknya juga gitu. Jadi pondok saya juga hanya cowoknya aja yang ada seperti itu. Oh, oke. SMP, SMA dan alhamdulillah sudah ada sekolah tingginya juga. Gitu. Oke. Tadi kan Kak Habibie bilang ya kalau Kak Habibie itu di Arab itu dari kelas 1 SD ya sampai kelas 2 SMP. Nah, yang berarti tradisi dan budaya yang di Arab itu sudah melekat banget nih berarti nih sama Kak Habibie ya. Oke. Dari tradisi dan budaya yang di Arab sebetulnya apa sih gitu culture shock yang Kak Habibie rasakan ketika akhirnya memutuskan untuk balik ke Indonesia dan melanjutkan pendidikan di sini? Apa saja sih hal-hal yang melekat banget gitu di orang Arab dan itu tidak ada di Indonesia? Kira-kira apa? Culture shock. Ya. Ya mungkin ini bagi orang Arab wajar kok, tapi pas di Indonesia kok kayaknya ini kayak gak lumrah gitu hal tersebut. Mungkin yang pertama apa ya? Dari hal receh mungkin kayak dari jokes ya. Iya. Dari jokes. Kemudian interaksi sosialnya juga cukup ada perbedaan. Jadi kalau di sana itu antara kita manggil orang yang lebih tua dari kita, ya udah tinggal manggil nama aja, nggak ada istilah bang, kak, ataupun apa ya kata-kata yang sopan gitu. Iya, menunjukkan kesopanan gitu ya. Dan juga yang kepada lebih muda daripada kita juga sama seperti itu. Jadi nggak ada apa ya, kalau di Indonesia kan kayak kita manggil yang lebih tua daripada kita bang, kak gitu. Iya. Kalau misalkan kita langsung manggil nama kayak seakan-akan itu nggak enak didengar dan bahkan dia bisa tersinggung seperti itu. Dianggap gak sopan malah. Nah, malah dianggap nggak sopan. Orang, seperti itu. Jadi mungkin yang pertama ya apa ya? Kita manggil ke orang lain itu ya udah asal manggil aja, kecuali kepada orang yang belum kita kenal. Nah, kalau belum orang yang belum kita kenal, kalau di Indonesia kan kayaknya kita manggilnya Mas A, Mas. Atau manggilan sebutan kata kesopanan yang ada di awal tadi, Bang, Kak, seperti itu. Kalau di sana itu langsung aja manggilnya ya Muhammad, gitu. Jadi ada satu kata itu bisa untuk kepada siapapun, gitu. Jadi ya Muhammad, ya Ahmad, ya siapa gitu. Nah, sedangkan nama ente bukan Muhammad, bukan Ahmad gitu. Tapi yang dipanggil nengok. Nah, dipanggil nengok. Gitu. Seperti itu. Dan itu mungkin orang Arab itu seperti itu. Kalau misalkan manggil kepada orang lain yang belum dia kenal. Kecuali kalau misalkan yang sudah dia kenal, manggilnya langsung aja dengan namanya dia seperti itu. Iya. Oke. Mungkin salah satu saya ingin memberitahu lah gitu ya. Kalau di Indonesia itu kan kadang kita itu suka ada panggilan sebutan ya. Atau pokoknya panggilan sebutan yang memang itu di luar nama aslinya. Seperti mungkin bisa dibilang ejekan juga sih, nama tapi bapak gitu ya. Iya, tapi kadang orang tuh terbiasa dipanggil kayak gitu. Kayak Kak Habibie saya pernah dengar juga saking lamanya di Arab, di Indonesia dipanggilnya Arkil gitu. Arkil ya. Apa maksudnya itu? Arkil ini sebetulnya awal terciptanya kalimat Arkil ini itu dari ketika saya di pondok kelas 2 SMP gitu. Jadi saya pas di pondok itu kan sempat turun 1 tahun ya. Jadi saya nggak lanjutin langsung ke kelas 2 SMP-nya. Saya turun dulu ke kelas 1, baru habis itu pada saat di kelas 2 SMP, saya menginjak kelas 2 SMP itu saya di pondok itu biasanya kalau buat tim adalah entahlah buat tim angkatan, futsal angkatan atau
circle atau Iya. jurusannya atau ya intinya bidang yang dia tekuni lah Iya. seperti itu. Nah, kita ngebuat jersey. Saya pada saat itu kebingungan untuk ngasih nama di punggung gitu. Soalnya pada saat itu saya masih sedikit apa ya, terbata-bata dalam bahasa Indonesia lah. Bahasa Indonesianya. Nah, akhirnya ada temen dia ngusulin udah namanya aja Arkil, kepanjangannya Arab Gokil. Nah, jadi itu dari situ saya mulai dipanggil seperti itu. Akhirnya saya tanpa pikir panjang ya udah saya tulislah, saya data nama saya, kan nama lengkap, Iya. terus itu nama punggung, Iya. nama punggungnya. Nama punggungnya, Nah, iya. dari situ saya data. Udah, dari situ sih awal yang saya ingat awal terciptanya kalimat itu. Gitu. Oke, jadi seperti itu. Ternyata Iya. ada sejarahnya sendiri. Ada sejarahnya sendiri. Oke. Nah, tadi kan Kak Habibie sudah cerita nih pengalaman dari SD sampai ke SMP sampai akhirnya menempuh di pondok pesantren ya, pendidikan pondok pesantren. Nah, mungkin berlanjut nih Kak sampai ke tahap universitas atau tahap sekarang mungkin. Menurut Oke. Kak Habibie, masuk jurusan pendidikan bahasa Arab itu cocok atau enggak? Cocok atau enggak? Iya. Pertama, kalau dilihat dari pribadi, saya memiliki wawasan mengenai bahasa Arab, Iya. mulai dari segi percakapan. Mungkin kalau misalkan nahwu sorof saya justru kurang seperti itu. Iya, Kurang. iya. Saya lebih dominan di percakapan, interaksi sosial dan juga kebudayaan seperti Iya, itu. iya. Jurusan yang saya minati di perkuliahan itu sebetulnya yang saya suka itu adalah salah satunya itu perbandingan mazhab. Iya. Gitu. Atau ekspektasi saya pas ketika masuk jurusan pendidikan bahasa Arab itu, alhamdulillah akhirnya bisa bertemu lagi dengan kitab-kitab bahasa Arab gitu iya, kan. iya. Itu ekspektasi saya pada saat itu. Saya seneng-seneng banget tuh pas di awal-awal perkuliahan. Iya. Nah, namun pas di akhir-akhir ini makin lama makin naik semester, gue kayak ngerasa kayaknya salah jurusan deh. Soalnya nggak pernah ada istilah bertemu interaksi dengan buku-buku kitab-kitab yang berbau bahasa Arab. Soalnya pendidikan bahasa Arab kan lebih kepada Ya. metode mengajarnya, Betul. evaluasi pembelajarannya, Ya. strategi pembelajarannya seperti Ya. itu. Kita belajar bagaimana cara memberikan metode pengajaran yang baik gitu. Dan itu semua dilakukan dalam bentuk berbahasa Indonesia seperti itu. Betul. Bukan sebetulnya ada kita mencari rujukan dari referensi dari buku-buku bahasa Arab. Bisa menjadi, tapi secara umum itu masih kurang. Seperti itu, masih kurang. Jadi minatan saya pas ketika masuk berbahasa Arab, cocok apa nggak cocoknya itu sebetulnya bisa dibilang saya sendiri juga masih, kalau pendapat saya oke. Sisi positifnya itu adalah pertama saya memiliki latar belakang bahasa Arab yang insya Allah cukup baik. Iya. Tinggal perkembangannya saja seperti itu. Nah, ketika saya masuk pendidikan bahasa Arab itu bisa menjadi langkah buat saya untuk bagaimana cara pengajaran, metode pengajaran yang lebih baik gitu seperti itu. Iya, Nah, iya. dengan apa ya? Diambil dari apa yang pernah saya miliki Ya, pada dari saat pengalaman sebelumnya ya. pada saat pengalaman sebelumnya seperti itu. Iya. Jadi dari pengalaman saya bisa saya kembangkan lagi. Nah, Iya. itu makanya saya merasa cocok juga nih pendidikan bahasa Arab saya seperti Iya, itu. iya. Tapi nggak cocoknya apa? Karena nggak sesuai dengan jurusan saya Iya. yang saya Iya, sukai pas di awal Iya, iya. saya ingin memilih jurusan tersebut. Gitu. Seperti itu sih mungkin kecocokannya itu karena saya bisa mengembangkan bahasa Arab saya seperti itu. Bisa mengembangkannya lebih dengan cara apa? Dengan cara pengajarannya seperti itu. Oke.
Oke, berarti dari rating 1 sampai 10, seberapa suka Bang Habibie berada di jurusan pendidikan bahasa Arab? 1 sampai 10. Iya. Saya taruh di 8,7. 8,7 ya. Iya, 8,7. Soalnya ada beberapa yang saya ngerasa di PBA ini apa ya, skripsinya bahasa Arab tapi perasaan kok dari awal pengajaran kayaknya nggak ada istilah bahasa Arabnya. Siap. Oke. Mungkin apa namanya, untuk pengalaman sih ya yang selama ini Bang Habibie rasakan gitu ya, untuk pendidikan bahasa Arab ini mungkin lebih baik dijalani aja lah gitu Iya, ya. alhamdulillah. Dijalani aja udah. Jalani aja ya udah. Udah berlanjut 2,5 tahun kan. Iya. 2,5 tahun udah berjalan, masa tiba-tiba pindah, kecuali kalau alhamdulillah ada beasiswa atau ada pengumumannya sudah keluar. Ya. Baru pengumuman yang di luar negeri lu sudah keluar, justru itu akan lebih baik lagi. Ya, Seperti itu. betul. Insyaallah. Nah, Kak Bibi, tadi kan udah kita sharing-sharing ya terkait pengalaman Kak Bibi dari mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah. Nah, mungkin selanjutnya saya ingin menanyakan nih, karena tadi Kak Bibi bilang katanya dari organisasi LDK Syahid juga kan Iya, ya? betul. Ya, sebetulnya dari yang sudah Kak Bibi lalui nih selama ini berada di organisasi ini di LDK Syahid, itu apa saja sih gitu pengalaman yang cukup berkesan lah selama di organisasi ini, atau hal apa yang Kak Bibi sukai gitu ketika berada di organisasi ini? LDK Syahid lebih mengajarkan kepada saya bagaimana penekunan diri, terus kemudian juga mulai dari kita juga gimana cara kita mengkontrol emosi kita. LDK Syahid banyak memberikan pengajaran dan pembelajaran yang begitu menarik. Insyaallah. Saya nyaman di LDK Syahid ini ya karena saya juga merasakan kenyamanan tersebut. Gitu. Iya. Simpelnya saya ngejelasinnya agak sedikit ribet gitu. Di otak saya bagaimana saya bisa ngejelasin LDK Syahid ini agar bisa terlihat menarik, tapi di sisi lain saya juga ingin mengungkapkan rasa menarik itu ya semenarik mungkin. Jadi antara rasa menarik saya di LDK dari hati dan juga dengan menjelaskannya dengan cara menarik juga gitu. Oke. Gitu. Mungkin bisa dikatakan juga sulit diungkapkan dengan kata-kata ya. Seperti itu. Tapi dalam hati sih ya nyaman ya berarti. Iya. Ya. Oke. Mungkin kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya ya. Menurut Kak Habibie ada gak sih untuk mahasiswa Indonesia nih seperti saya nih, sebetulnya saya kan bisa dikatakan kurang memiliki lah gitu ya background di pendidikan bahasa Arab ini. Dan mungkin dari yang sudah Mbak Habibie pelajari ilmu-ilmu dalam bahasa Arab tadi, apa sih tips-tips gitu atau hal-hal yang harus diperhatikan oleh mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pelajaran atau pendidikan bahasa Arab ini? Ini lebih ke arah apa nih? Kayak mungkin lebih ke apa ya? Cara dia menerima lah, karena mungkin ketika seorang itu belajar bahasa asing gitu ya, kadang tuh suka merasa kayak kayaknya gue nggak butuh-butuh banget deh gitu, karena kan nanti ujung-ujungnya kembali lagi ke bahasa ibu ya. Nah, mungkin dari Kak Habibie nih, apa sih gitu tips-tips atau apa ya hal-hal lah gitu, poin-poin yang akhirnya nanti bisa membuat mahasiswa pendidikan bahasa Arab ini yang tidak memiliki background pendidikan bahasa Arab itu akhirnya mau menerima gitu. Apa sih keutamaan dalam bahasa Arab gitu? keutamaan kita ngambil di pendidikan bahasa Arab atau juga bahasa dan sastra Arab. Yang pertama, saya lebih kepada ngasih tahu terlebih dahulu bahwasanya kita juga tahu bersama bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang mulia. Kita ketahui juga bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Qur'an. Nah, bahasa ketika Umar bin Khattab pernah mengatakan ajarkan
bahasa Arab kepada anak-anak kalian. Karena bahasa Arab itu adalah juz'un min dinikum. Bagian dari agama kalian. Kita di sini alhamdulillah kita semua beragama Islam. Ya. Seorang muslim nggak mungkin nggak tahu bahasa Arab dan menjadi suatu keterpurukan kepada dia ketika dia tidak mengetahui bahasa Arab. Banyak di teman-teman di kelas saya atau teman-teman seperjuangan yang backgroundnya itu dia itu dari SMK, bahasa Arabnya masih nol. Sebetulnya itu ujian buat dia, tantangan juga buat dia, bagaimana cara dia beradaptasinya, dan juga tantangan juga kepada kita yang sudah memiliki wawasan terhadap bahasa Arab, ke bahasa Arab seperti itu. Jadi bahasa Arab itu banyak orang yang masih beranggapan bahwasanya sulit untuk dipelajari. Betul. Statement yang sebetulnya itu masih nyangkut di otak bahwasanya kita sulit untuk mempelajari bahasa Arab. Pada awal-awal saya akuin iya. Dan itu juga terbukti ketika saya sudah akhir-akhir inilah saya sudah nggak begitu melirik lagi ke bahasa Arab, nggak ada teman untuk berbicara. Akhirnya ketika saya ingin kembali lagi kepada bahasa Arab, dan itu pernah terjadi juga pada saat saya kelas 6 SD atau kelas 5 SD. Jadi saya liburan ke Indonesia itu lumayan lama, 3 bulan. Pada saat saya balik lagi ke Arab, saya nggak bisa ngobrol. Jadi mungkin saya paham dengan apa yang dia bicarakan, tapi saya nggak bisa memberikan feedback baik itu percakapan. Jadi saya cuman memberikan bahasa isyarat seperti itu. Dan itu berlalu hampir sekitar kurang lebih 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu saya nggak ada interaksi dalam bahasa Arab. Gitu. Bahasa Arab itu simpelnya ketika kita dalam lingkup pendidikan bahasa Arab ataupun sastra Arab, yang pertama yaitu saya lebih kepada menyarankan bagaimana cara kita menguasai diri kita dan mengkontrol diri kita untuk bisa berbahasa Arab. Ya caranya, effortnya itu yaitu dengan mencari orang yang lebih dari dia gitu. Jadi agar dia bisa berbicara bahasa Arab. Seperti itu. Kedua, ya mungkin karena sebetulnya di pendidikan bahasa Arab yang kita ketahui bersama juga kayaknya jarang kita, terkhusus ya di UIN, kayaknya nggak ada dosen yang benar-benar kompeten dalam bahasa Arab. Kecuali ya tahu lah siapa, Ustaz Raji, ada Ustaz Muhbib, insyaallah bahasa Arabnya yang langsung bertolak keluarnya itu secara mudah. Nah, kita justru lebih butuh seperti itu. Bukan butuh dosen yang bahasa Arabnya itu masih sedikit terbata-bata. Lebih dominan kepada bagaimana dia mengkorelasikan dengan kaidah nahunya, sorofnya itu ada. Sorof sama nahunya itu ada. Sebetulnya bahasa Arab itu ketika kita tidak menguasai sorof nahu juga, itu juga menjadi tantangan juga. Tapi di sisi lain justru itu menjadi kemudahan buat kita ketika kita tidak menguasai nahu sorofnya itu. Bukan tidak menguasainya, tapi tidak menggunakannya. Menguasai saya rasa itu wajib.
bagi seorang pelajar atau mahasiswa pendidikan bahasa Arab dan juga sastra Arab seperti itu. Oke. Gitu sih. Masya Allah. Oke, Kak Habibie, sampailah kita pada akhir sesi podcast kita nih, Kak Habibie. Masya Allah banget tadi dari apa yang sudah Kak Habibie paparkan ya seluruhnya. Mungkin kesimpulannya ketika kita sudah mencoba ya, sebetulnya berarti mempelajari bahasa Arab itu suatu anugerah ya dari Allah. Betul. Ya? Insya Allah ya. Ketika kita sudah terlanjur mempelajari bahasa Arab itu, bagaimana cara kita itu untuk sabar dan terus ya Bang, untuk belajar, tidak pernah berhenti belajar, Masya Allah. Dan tadi seperti yang sudah Kak Habibie paparkan ya, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ajarkanlah kepada anak-anak kalian itu bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian ya. Makanya dari itu mungkin ini menjadi salah satu kewajiban juga ya untuk setiap umat muslim untuk mempelajari bahasa Arab ini. Wah, Masya Allah. Mungkin sebelum ditutup nih Kak Habibie, mungkin ada salah satu kutipan atau quotes dalam bahasa Arab yang mungkin sering Kak Habibie dengar atau yang paling diingat tuh. Mungkin bisa langsung disampaikan kepada teman-teman. Kutipan dalam bahasa Arab. Ya. Kutipan dalam bahasa Arab ya. Sebetulnya saya memiliki 2 kutipan. Sebetulnya ini bukan kutipan ya, tapi terkadang saya jadikan ini sebagai mungkin prinsip hidup. Wah, Masya Allah. Yang pertama yaitu la syai'a mustahil. Nggak ada hal yang mustahil dalam dunia ini. Masya Allah. Pasti bisa kita taklukkan. Masya Allah. Nah, mungkin kesulitan, kesusahan itu pasti ada. Tapi ya lambat laun juga pasti akan dapat kita tundukkan. Itu yang saya ketahui, atau bahkan justru ketika saya memiliki kesulitan atau suatu yang saya rasa butuh jangka waktu panjang, tapi lama-kelamaan saya tanamkan dalam hati bahwasanya ya tidak ada sesuatu yang mustahil. Kesulitan juga akan ada, tapi akan ada waktunya juga kita akan menemukan titik cerahnya. Masya Allah. Yang kedua yaitu salah satu saya ambil dari salah satu YouTuber di berkenegaraan Bahrain. Orangnya itu suka banget dengan explore, suka banget dengan eksperimen. Yang pertama kutipan itu sebetulnya saya ambil dari landasan negara Emirat, United Arab Emirates. United Arab Emirates ini mereka punya landasan seperti itu, bahwasanya tidak ada sesuatu yang mustahil. Saya ambil dari situ. Yang kedua saya ambil dari seorang YouTuber ini. Nah, dia suka bereksplor, suka bereksperimen, yaitu adalah la tasma, iktashif. Jangan mendengarkan omongan orang lain. Jadi yang kita ambil itu adalah jangan kita semua omongan orang lain itu kita dengarkan. Tapi nggak semata-mata kita juga tutup kuping. Kita dengarkan, tapi kita saring juga. Saringnya dengan apa? Iktashif. Carilah atau kita explore. Nah, dari situ saya ambil kutipan-kutipan tersebut. Gitu sih. Masya. Ya mungkin Masya Allah banget nih ya, tadi teman-teman juga udah dapat quotes dari Kak Habibie yang sudah didapatkan dari Masya Allah dari YouTuber ya, dan juga tadi ada prinsip dari Uni Emirat Arab, Masya Allah. Mungkin sampailah kita nih teman-teman di akhir sesi podcast kita. Mungkin sekian dari kami, dari saya dan juga dari Kak Habibie. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.